Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham yang masih diakumulasi di saat IHSG terkena net sell. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi setelah Amerika Serikat dan juga China menyepakati penurunan tarif perdagangan, sekarang giliran Indonesia dan negara Asia lainnya yang menjadi target negosiasi tarif bersama Amerika Serikat. Tentu saja yang kita harapkan adanya penurunan tarif dari Amerika Serikat untuk Indonesia, yang mana hal ini bisa menjadi katalis yang sangat positif agar saham-saham di IHSG bisa rebound kembali. Dan juga menjadi harapan kita bersama ya, karena ketika marketnya uptrend akan sangat mudah untuk kita mencari cuan di bursa saham Indonesia. Tapi tentunya hal ini masih dibayangi ya dengan pelemahan rupiah yang dinilai masih cukup rentan. Meskipun ya kemungkinan besar valuta asing di Asia ini akan menjadi incaran baru di market global. Kita melihat bahwa kurs rupiah hari ini pun masih ada pelemahan 0,96%, bertengger di Rp16.669 per 1 US dollar. Padahal kita lihat hari ini sempat stabil ya di level Rp16.514 per 1 US dollar. Tapi tentu saja ini bisa menjadi isu yang negatif ya, terutama untuk investor asing, di mana asing akan berpikir dua kali untuk mengakumulasi saham-saham yang ada di Indonesia ketika rupiah kita masih melemah ya dan tidak kunjung menguat seperti itu. Oke guys, jadi kita akan analisa juga guys ya, tambahan ya ada dua saham lainnya yang akan kita bahas juga di video ini. Jadi total bukan 7 ya, tapi 9 saham, tapi it's okay karena saham tersebut memang sudah pernah kita bahas ya di penutupan perdagangan Jumat lalu. Jadi kita akan pantau ya saham-saham yang masih diakumulasi ini untuk besok ya, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 ketika market kembali open. Yang pertama adalah saham ERA ya. Untuk ERA Jaya kita lihat ada kenaikan 11% dan ada rejection di area high di 565. Artinya banyak investor yang memutuskan untuk take profit di saham ERA karena memang sudah naik cukup tinggi ya, terutama dari level bottom ketika ada perang tarif ya antara Amerika Serikat dan juga negara lain seperti China, Indonesia yang juga terkena dampaknya. Nah, untuk Era Jaya kita lihat masih ada akumulasi terutama dari investor asing, ada BB dan AK sebagai top buyer, net buy 8,15 miliar, sedangkan kita melihat mayoritas investor retailnya jualan. Ya, ada SQ, XCOD, XL, sedangkan ada PD dan MG yang masih akumulasi. Kemungkinan mereka trend following ya, karena average-nya juga cukup tinggi, yaitu di 539 dan juga MG di 538, yang artinya average PD dan MG ini sedikit lebih tinggi dibandingkan closing kemarin. Ya berarti kan minus ya, karena beli di harga tinggi, seperti itu. Tapi mungkin teman-teman yang memakai sekuritas ini ada strateginya ya, mungkin trend following juga, tetap ada pembatasan risiko ya, it's okay. Selama teman-teman patuh dengan trading plan yang kalian buat sendiri, maka saya rasa tidak ada masalah. Tidak akan ada permasalahan nyangkut gitu guys ya, kalau teman-teman memang apa ya, ibaratnya teguh ya dengan apa yang sudah distrategikan, apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Tapi memang sekali lagi kita melihat ini adalah waktunya take profit guys ya, bukan waktunya entry. Entry itu untuk saham-saham yang belum naik, contohnya Big Banks gitu ya, atau saham-saham konglo lain yang kenaikannya belum terlalu tinggi, nah itu waktunya beli. Tapi untuk saham yang sudah naik ya, apalagi dari level bottom ketika terjadi pengumuman tarif Trump, maka sudah banyak investor yang cuan. Ya, apalagi Era Jaya sudah naik 64% dari gap down setelah tarif Trump. Nah, sampai di closing kemarin itu 56%. Ya, sekitar 60-50% sudah banyak investor yang cuan, jadi wajar banyak juga yang merealisasikan profit dan itu adalah cara yang benar sebenarnya. Jadi kita itu investasi ya, terutama di bursa saham Indonesia, selalu dituntut untuk mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan pun itu adalah keputusan, gitu guys. Jadi kalian hold pun itu adalah keputusan, gitu ya. Tidak ambil reaksi sama sekali pun, membiarkan saja pun itu adalah sebuah keputusan yang kalian ambil dan akan berdampak untuk investasi masing-masing, gitu guys. Jadi tentu ya harus ada evaluasi. Meskipun orang yang sudah bertahun-tahun di market gitu guys ya, tetap harus ada evaluasi bahwa investasi itu cukup dinamis ya. Terkadang sebuah saham itu memiliki eranya tersendiri. Oh, tahun 2022 eranya saham batubara gitu ya. Karena harga acuan batubara kan naik sampai 400 USD per ton. Nah, waktu itu kita ya atau teman-teman investor
beli saham batubara apapun di harga support, baik itu support minor ataupun di higher level gitu ya, ataupun higher low, itu tetap bisa cuan. Tetap bisa cuan, sangat mudah untuk cuan gitu guys. Jadi ketika marketnya kondisi seperti ini, tentu kita lebih waspada, dan ketika ada kesempatan emas ya, kesempatan bagus untuk buy on weakness, maka kita pergunakan sebaik-baiknya dengan uang yang memang kita siapkan, seperti itu. Jadi untuk saham Era Jaya, ini bukan waktunya entry, tapi kalau misalkan masih naik, ya berarti rezeki untuk teman-teman yang sedang melakukan trend following. Karena kita lihat asing masih akumulasi 8,15 miliar, masih net buy, semoga bisa lanjut naik lagi. Lanjut ke PTPP. Nah, kemarin sempat ada yang bertanya ya di kolom komentar, "Kak, bagaimana PTPP nih karena sudah rally?" Nah, ini juga sebenarnya, perlahan ya, memang diakumulasi asing meskipun asingnya juga sempat jualan, tapi kemungkinan besar ya harganya, memang akan dinaikkan gitu ya. Jadi harganya naik ya memang karena ada tujuan untuk menaikkan harga sahamnya PTPP, dan mungkin juga karena faktor dari fundamental yang membaik. Jadi untuk PTPP sudah naik 92,5% guys ya, sudah naik cukup tinggi, jadi wajar kalau misalkan banyak investor retail yang jualan. Tidak semua investor retail itu pahlawan bursa, ada juga yang cuan gitu guys. Jadi teman-teman juga jangan menganggap, "Oh ini pahlawan bursa semuanya cut loss, semuanya rugi." Enggak juga guys, ada juga yang cuan. Ini contohnya ada, PD dan juga XC, lalu juga ada NI. Ini mereka take profit loh guys, mereka take profit. Ya ada PD, XC, NI, ini kan mereka TP di 400-an. Ya artinya sudah cuan di atas 80%. Seperti itu gitu ya. Jadi manfaatkan ya koreksi market ini untuk entry, dan manfaatkan juga kenaikan market untuk take profit. Jangan sampai kita sudah beli di harga bawah, kita sudah cuan karena harga naik, tidak mau take profit karena terlalu besar egonya. Ah, tidak mau take profit, saya mau take profit nanti di 500% misalkan. 5 kali beggar misalkan. Tidak mau take profit, tapi pas turun pun tidak ada strategi untuk mengamankan profitnya. Mengamankan modal dengan mengamankan profit itu berbeda guys, jauh berbeda. Mengamankan profit itu kalian sadar bahwa harga saham ini sudah mulai downtrend, sudah banyak yang jualan, sudah banyak yang take profit. Bahkan mungkin ya yang disebut bandar juga take profit. Ketika kalian realize, sadar, consider, maka kalian akan segera ambil ambil tindakan untuk menjual dan take profit. Mengamankan modal itu ketika kalian tidak ingin modal kalian tergerus. Misalkan sudah minus 5% nih. Ah, saya tidak mau minus 10%. Ya sudah, minus 5%, amankan modal. Seperti itu. Definisinya cukup berbeda. Kenapa tidak jawab cut loss aja, Bang? Karena cut loss itu di pendengaran sebagian orang itu haram, gitu guys ya. Di kalangan ya, di beberapa kalangan itu cut loss itu, kata cut loss itu haram. Jadi kita ganti dengan mengamankan modal. Ya terserah, kalau misalkan modalnya mau aman ya gunakan strategi. Tapi kalau misalkan modalnya ingin nyangkut ya silahkan saja. Itu hak masing-masing, karena semua keputusan investasi kan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi selalu ada disclaimer on. Jadi untuk PTPP net buy asing 1,8 miliar, kalaupun naik berarti itu rezeki tambahan untuk teman-teman, kalaupun cuan beggar menjadi rezeki yang harus kita syukuri. Mungkin yang belum naik ya, kita lihat yang cukup menarik adalah XCL, karena kita lihat masih berada di area higher low ya. Area low kemarin di sekitar 2000-an, di 2070 ya, sampai di 2100. Untuk di level saat ini di Rp2.160 per saham, naik 1,4% di penutupan hari Jumat lalu di 9 Mei. Tapi ternyata asingnya masih akumulasi. Nah, ini yang cukup menarik ya. Ada AI dan juga SS yang akumulasi. Kalau misal kita lihat ya untuk asingnya ada AISSHD ya sebagai top buyer dan net buy 15 miliar. Ya semoga saja bisa lanjut naik lagi, dan bahkan dia bisa breakout ya di atas MA moving average ya, MA50 ataupun MA150, dan ya kembali lagi harapan kita juga bisa cuan ya ketika kita beli saham XCL-nya. Jadi XCL net buy-nya 15 miliar. So besok akan kita pantau apakah XCL akan ada kenaikan lanjutan. Kalaupun iya, berarti kesempatan untuk kita trend following ya di harga sekarang. Kita lanjut ke Akra. Nah, Akra juga sebenarnya masih memiliki upside ya, tapi juga karena kemarin ex-date dividend ya, dan mungkin dividennya tidak terlalu besar, jadi gap down-nya pun hanya minus 3,8% saja. Kita lihat kenaikan dari level bottom-nya sudah mencapai 44%. Jadi kalaupun misalkan ada
penurunan ya guys ya, ada penurunan ataupun ada area, higher low, itu adalah area koreksi yang cukup wajar karena kita lihat sudah berada di zona overbought-nya. Jadi consider untuk Akra sendiri ada potensi untuk turun meskipun kita lihat ada akumulasi. Tapi akumulasi ini bukan dari, asing ya, tapi dari domestik guys. Kita lihat ya, ada akumulasi dari domestik, ZPNIYUBQ versi domestik akumulasi, dan kita lihat asingnya ada net sales 962 jutaan, seperti itu. Retailnya di mana Kak? Retailnya yang jualan banyak ya, ada XCXL, yang, masuk juga ada ya, ada NI dan juga PD. Nah ini tergantung ya dari opini masing-masing, karena kan sekali lagi ya, investor retail itu meskipun jumlah uangnya ya jika digabung itu banyak, tapi kekuatannya itu tidak ada gitu ya, tidak punya power. Kenapa? Karena ya berbeda-beda. Contohnya saja ya, saham Akra ini kan berbeda juga nih, ada yang jual, ada yang masuk gitu ya. Jadi berbeda-beda, ya berbeda haluan lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi biasanya ketika, investor retailnya kompak untuk akumulasi, hal tersebut dimanfaatkan oleh, big fund ya untuk likuiditas ya, mereka biasanya jualan ketika retailnya berbondong-bondong akumulasi. Nah, itu yang sempat terjadi di saham big banks. Kita lanjut ke SMSM ya. Untuk SMSM juga perlahan-lahan mulai rebound kembali, tapi memang sudah 2 kali breakout ya di resisten. Yang pertama adalah di resisten MA50 di 1745, di sini ada breakout ya guys ya. Close di 1760 dan breakout kedua adalah di tanggal 7 Mei kemarin ya, baru ya di 1800-an. Nah, ini kan juga sudah naik ya. Jadi trend following itu ketika kita mengikuti tren yang sedang naik, sedikit lebih telat tidak masalah, yang penting kalian beli langsung cuan. Ini naik 16%, jadi sudah banyak teman-teman yang cuan di atas 10%, sangat bagus. Teman-teman pemilihan sahamnya untuk SMSM ya. Masih ada akumulasi, asing juga masih masuk 1 miliar, terutama dari BK, AKKZ. Retailnya di mana Kak? Retailnya jualan lagi. Nah ini kompak ya, retailnya jualan, asingnya masuk. Retail jualan ada CC, XC, XL, SQ ya guys ya. Kita lihat juga ada YP dan PD, NIMG juga jualan. Take profit ya di atas 10% sangat bagus ya. Karena, dividennya hanya Rp25 per saham. Ya mungkin dividen SMSM ya kalau misalkan hanya dihitung yang sekarang ya, biasanya kan nanti ya ada dividen, final, dividen interim, ya beberapa kali bisa bagi dividen untuk SMSM-nya. Mungkin ya investor ataupun para trader juga sudah cukup puas dengan kenaikan 16%, mungkin sudah ada yang cuan 14%, 12%. Mereka membandingkan dengan dividen yang hanya mungkin sekitar 2%, 3%, ya ambil saja yang 10%, yang di atas 10%. Itu secara matematika pun lebih cuan gitu ya. Jadi sebenarnya, menentukan take profit itu sangat mudah guys ya, kalau misalkan kalian sudah merasa cukup dengan profit ya di take profit. Kalau sudah melihat adanya tanda-tanda penurunan, adanya tanda-tanda orang, distribusi besar, ya sudah ya kalian, bersyukur dengan profit yang didapatkan. Oke guys, ini untuk Bird ya, sorry belum saya ganti guys. Ini saham Bluebird juga kita ulas lagi ya. Karena masih cukup menarik sebenarnya, masih ada potensi untuk bisa naik ya lagi ke 2000-an. Tapi tentu saja kita melihat, ini harus dengan strategi trend following ya, karena memang sudah naik. Jadi wajar kalau misalkan ada beberapa pihak ya, baik itu investor domestik ataupun retail yang, melakukan take profit karena juga sudah naik 27%. Nah, saham Bluebird ini ada akumulasi, asingnya masih masuk, dari BK 2,6 miliar dan kita lihat net buy 1,7 M. Sedangkan retailnya, bervariasi ya, exchange-nya masuk, SQ-nya masuk, tapi CC, PDXL distribusi atau jualan, ya it's okay. Ya wajar ya banyak yang take profit wajar, banyak retail yang cuan juga wajar sekali. Tapi yang kita lihat memang sudah overbought atau jenuh beli, jadi kalau misalkan pun ada koreksi, itu akan menjadi koreksi yang wajar ya. Selama fundamentalnya bagus, profitnya naik, ya maka, teman-teman masih bisa hold. Kita lanjut ke TOWR guys. Untuk TOWR juga masih dalam posisi yang diakumulasi dan kita lihat juga sudah mulai naik lagi ya. Semoga bisa rebound lebih tinggi. Tapi kita lihat kenaikannya dari level bottom sudah naik 31% ya guys ya dan masih rutin bagi dividen. TOWR cukup menarik meskipun asingnya ada jualan ataupun net sell 1M, tapi ada KZ ODYU versi domestik yang akumulasi. Di sini retailnya banyak yang jual juga ya, banyak yang take profit juga seperti XL, CC dan juga XC, lalu ada YP.
Nah, jadi untuk saham TOWR, wajar ya, banyak retail yang take profit karena mungkin mereka melihat ada 3 rejection di hari yang berbeda, di tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9. Ini sebenarnya ada rejection. Sempat naik tapi kembali turun, gitu ya. Meskipun tidak tepat berada di, Q point ya, tidak berada di Q point-nya untuk rejection-nya, tapi kalau misalkan terjadi seperti ini ya pasti, investor pun was-was ya, mereka lebih baik take profit 30% dibandingkan harus kembali balik modal BEP dan tidak dapat apapun ya. Daripada pulang tidak bawa hasil, ya lebih baik kita, bersyukur dengan hasil yang didapatkan. Nah, kita tambahan ya, bahas juga saham Antam karena masih diakumulasi. Jadi teman-teman yang belum take profit masih ada peluang. Semoga saja bisa TP di harga yang lebih tinggi dan kembali cuan beggar di 2.860 ya. Nah, kalau misal teman-teman belum TP dan masih mengincar cuan beggar ya bisa saja sebenarnya karena akumulasinya masih bagus. Dari MG KZBK yang akumulasi net buy asing 141 miliar. Kemungkinan besar menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing ya di penutupan Jumat kemarin. Tapi memang sudah overbought jadi sangat rentan. Wajar jika banyak yang take profit karena juga sudah cukup rentan ya. Rentan berada di zona TP, ini sebenarnya masih di zona TP, masih di zona take profit. Jadi kalau, banyak yang TP pun ya hal yang wajar sekali gitu ya. Nah, lain hal dengan BBCA yang kita lihat malah ada, kenaikan tipis 0,2% saja di Rp9.000 per saham, akumulasinya juga tidak terlalu besar ya. Asing net buy hanya 10 miliar dan kita lihat akumulasinya juga, berbeda-beda ya. Di sini ada beberapa investor asing yang jualan ya, ada BKAK dan, retail pun mulai take profit nih, ada XL, YP, XC. KZZP akumulasi net buy 10 miliar ya. Kita sih berharap untuk saham-saham big banks kembali diakumulasi asing, saham big banks rebound ya dan juga, menggeser kenaikan Antam dan kembali all time high gitu yang kita harapkan. Tapi tentu saja yang menjadi pertimbangan, yang cukup besar adalah karena ekonomi kita masih cukup rentan, rupiah kita juga rentan terkoreksi ataupun rentan, naik dan melemah gitu ya. Jadi kalau misal rupiah kita hijau, ini artinya rupiah kita melemah, tapi kalau misal rupiah kita merah, artinya rupiah kita menguat ya, agak sedikit berbalik dengan saham, seperti itu. Oke guys, semoga saja besok menjadi hari yang indah ya untuk bursa saham Indonesia dan ada kenaikan karena penurunan tarif, perdagangan yang kemarin sudah terjadi antara Amerika Serikat dan juga China, semoga juga bisa terrealisasi untuk Indonesia. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.